Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, dan salam bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Yusfiana Andika Putri selaku moderator pada video presentasi kelompok 5. Di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi 7 dengan judul evaluasi bahan ajar yang terdiri dari konsep, tujuan, manfaat, dan tahap-tahap evaluasi bahan ajar. Nah, yang pertama adalah konsep evaluasi. Konsep evaluasi bahan ajar adalah proses untuk menilai kualitas dan kesesuaian bahan pembelajaran agar efektif membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Evaluasi ini memastikan isi, bahasa, dan tampilan bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa, serta menjadi bahan dasar perbaikan agar bahan ajar lebih layak dan lebih berkualitas. Bahan ajar yang telah disusun, baik berupa buku ajar, modul, audio, film berbingkai, maupun video pembelajaran, perlu melalui proses evaluasi sebelum digunakan secara luas. Evaluasi bahan ajar menjadi lebih penting untuk menilai sejauh mana bahan ajar tersebut efektif dalam membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari evaluasi bahan ajar adalah untuk memastikan bahwa bahan ajar tersebut relevan dengan kurikulum, efektif dalam membantu pemahaman siswa, efisien dari segi waktu dan biaya, serta menarik dan mudah dipahami. Manfaat dari evaluasi bahan ajar juga cukup luas. Yang pertama, bagi pengembang, evaluasi membantu dan memperbaiki isi, tampilan, dan metode penyajian agar lebih efektif. Bagi guru, evaluasi menjadi bahan dasar dalam memilih bahan ajar yang paling sesuai untuk karakteristik peserta didik dan kondisi kelas. Sementara bagi siswa, evaluasi memastikan bahwa bahan ajar yang digunakan benar-benar membantu proses belajar, bukan malah membingungkan. Yang berikut adalah langkah-langkah evaluasi bahan ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan evaluasi apa yang diketahui dari proses evaluasi. Yang kedua, menentukan aspek yang dievaluasi meliputi isi, penyajian, bahasa, tampilan, dan kegunaan. Yang ketiga, menentukan instrumen evaluasi seperti angket, lembar, observasi, atau wawancara. Yang keempat, mengumpulkan data baik bagi siswa, guru, maupun ahli. Yang kelima, menganalisis data untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bahan ajar. Yang keenam, menyusun laporan dan rekomendasi hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki bahan ajar sebelum disebarluaskan. Selanjutnya ada jenis evaluasi. Evaluasi bahan ajar terdiri dari dua jenis utama, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu dilakukan selama proses pengembangan bahan ajar. Tujuannya untuk menemukan kekurangan sejak awal agar dapat segera diperbaiki. Contohnya yaitu yang pertama ada menguji sebagian isi bahan ajar kepada kelompok kecil siswa untuk melihat apakah mereka memahami isi materi. Yang kedua ada meminta pendapat dari ahli materi atau ahli media tentang kelayakan isi dan tampilan bahan ajar. Yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu dilakukan setelah bahan ajar selesai dikembangkan. Tujuannya yaitu menilai efektivitas dan efisiensi bahan ajar dalam mencapai hasil belajar. Contohnya, yang pertama ada mengukur hasil belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar tertentu dan membandingkannya dengan kelompok lain yang tidak menggunakan bahan ajar tersebut. Yang kedua, yaitu mengumpulkan data dari guru dan siswa tentang tingkat kepuasan serta kemudahan penggunaan bahan ajar. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan video singkat yang berkaitan dengan evaluasi bahan ajar. Perhatikan dengan baik video yang akan ditampilkan, apa yang mereka lakukan, bagaimana tanggapan peserta, dan tahap evaluasi apa yang akan digunakan. Mari kita tonton videonya. Tipe
siswa ngerjain soal ujian. Si paling serius, si paling diskusi, si paling cari hidayah, si paling tanya sana sini, si paling migran, si paling curcol, si paling gerak cepat, si paling santun. Nah, dari video tadi, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mengetahui apakah bahan ajar yang kita gunakan itu benar-benar efektif bagi peserta didik? Nah, jawabannya ada dalam proses yang disebut evaluasi bahan ajar. Sebuah langkah penting untuk memastikan bahan ajar itu layak digunakan sebelum diterapkan di lapangan. Dari video dan pertanyaan tadi, kita jadi tahu bahwa sebelum bahan ajar digunakan secara luas, perlu ada proses yang namanya evaluasi bahan ajar. Yuk, sekarang kita bahas tahap-tahapnya satu persatu. Berikutnya, tahap-tahap evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, evaluasi 1 lawan 1 atau one-to-one evaluation. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyusun bahan ajar mengundang 2 orang peserta sebagai wakil populasi target yang memiliki kemampuan berbeda. Tujuannya untuk mengetahui bagian-bagian bahan ajar yang sulit dipahami dan perlu disempurnakan. Adapun prosedurnya, yang pertama, menjelaskan kepada peserta bahwa bahan ajar masih dalam tahap pengembangan dan dibutuhkan masukan mengenai reaksi terhadap bahan ajar tersebut. Yang kedua, menegaskan bahwa kesalahan peserta bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena bahan ajar yang belum sempurna. Yang ketiga, menciptakan suasana kekeluargaan agar peserta bebas mengemukakan pendapat. Yang keempat, memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta terhadap isi bahan ajar. Yang kelima, menyajikan bahan ajar dan mencatat waktu yang dibutuhkan, serta bagian-bagian yang sukar dipahami seperti konsep, contoh, petunjuk, dan ilustrasi. Selanjutnya, memberikan post-test untuk mengukur keberhasilan bahan ajar dalam mencapai hasil belajar. Dan yang terakhir, menganalisis data yang terkumpul dan melakukan revisi bila diperlukan. 2. Evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menyajikan bahan ajar baru kepada lebih dari 10 orang peserta yang mencerminkan karakteristik populasi target baik dari segi kemampuan, jenis kelamin maupun usia. Tujuannya untuk mengetahui kemenarikan, kemudahan, dan konsistensi bahan ajar. Adapun prosedurnya, yang pertama, menjelaskan bahwa bahan ajar masih dalam tahap formatif dan memerlukan balikan untuk penyempurnaan. Yang kedua, memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal peserta. Yang ketiga, menyajikan bahan ajar dan meminta peserta mempelajarinya sambil mencatat waktu dan tanggapan yang muncul. Yang keempat, memberikan post-test untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta. Yang kelima, membagikan kuesioner dan melakukan diskusi untuk menilai kemenarikan, kemudahan, dan kesesuaian indikator hasil belajar. Selanjutnya, menganalisis data yang diperoleh dan melakukan revisi atau penyempurnaan jika diperlukan. Yang ketiga, evaluasi lapangan atau field evaluation. Evaluasi lapangan dilakukan setelah tahap 1 lawan 1 dan kelompok kecil selesai. Tahap ini dilakukan dalam kondisi yang mendekati pembelajaran sebenarnya untuk mengetahui tingkat kelayakan bahan ajar dalam situasi nyata. Adapun prosedurnya, yang pertama, melibatkan lebih dari 20 peserta yang mewakili karakteristik populasi target. Yang kedua, menjelaskan maksud, tujuan, serta harapan dari kegiatan uji coba bahan ajar. Yang ketiga, memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal dan pengetahuan peserta. Yang keempat, menyajikan bahan ajar baru dan mencatat reaksi, komentar, serta waktu yang dibutuhkan peserta selama proses pembelajaran. Selanjutnya, memberikan post-test dan membandingkannya dengan hasil pretest untuk menilai efektivitas bahan ajar. Dan yang terakhir, menyebarkan kuesioner guna memperoleh tanggapan peserta terhadap bahan ajar. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi bahan ajar bertujuan untuk memastikan bahan pembelajaran itu efektif, layak, dan sesuai kebutuhan peserta didik.
Melalui tahapan evaluasi, pengembangan dapat menilai serta memperbaiki isi dan tampilan bahan ajar agar lebih berkualitas dan mendukung tercapainya tujuan belajar. Evaluasi juga membantu menemukan kelemahan bahan ajar sejak dini agar dapat disempurnakan sebelum digunakan secara luas. Dengan demikian, bahan ajar yang dihasilkan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.